setia. Kau dapati Aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yang mau setia kepada Tuhan berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau setia sampai akhir Tuhan. Apapun yang harus kami bayar, kami akan bayar. Supaya kami boleh menerima mahkota kehidupan itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh melayani Engkau. Kami boleh berbakti, beribadah siang hari ini dengan tidak kurang satu apapun Bapa. Kami yakin dan percaya satu hal. Pujian penyembahan kami sudah naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sudah menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan pesan firman-Mu buat jemaat BMC yang sangat Tuhan cintai ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan kami pun mengasihi Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat tim PAW. Haleluya. Thank you tim PAW sudah membawa kita masuk ke hadiratnya. Haleluya. Shalom keluarga BMC yang saya kasih. Shalom semuanya. Haleluya. Yang siap mendengar isi hati Tuhan bisa lambaikan tangannya siang hari ini. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Sudah berdoa dan baca firman Tuhan tadi? Belum ya? Nanti ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Siang hari ini saya akan sampaikan tema yang berbeda. Tadi pagi di ibadah pertama saya sampaikan pesan Tuhan dengan satu tema yaitu what's your motivation. Jadi apakah motivasi kita? Sepanjang bulan ini Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang melayani. Ketika saya dapat tema ini, yes, melayani, keren ya. Nah, berbicara tentang melayani saudara, saya sudah singgung juga tadi di ibadah pertama, melayani dan motivasi. Melayani itu akan membuat kita bisa bertahan sampai akhir kalau kita punya motivasi yang benar dan kuat. Kalau motivasi kita masih salah, tadi saya singgung di ibadah pagi, kalau motivasi kita masih enggak benar, itu akan membuat kita gugur di tengah jalan. Iman kita akan rontok. Sebab itu banyak kita jumpai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang gugur imannya tengah jalan. Awalnya aja luar biasa, tapi akhirnya enggak ketahuan kemana perginya. Muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Nah, setelah melayani butuh motivasi yang benar, ya. Butuh motivasi yang kuat. Siang hari ini saya akan sampaikan satu tema dengan firman Tuhan dengan tema what's your calling. PPT-nya oke bisa? Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. What's your calling? Apakah panggilan saudara dan saya hari ini? Apakah panggilan kita? Ya, what's your calling? Kita boleh melayani, harus melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Kita harus punya motivasi yang benar. Berikutnya siang hari ini kita belajar sama-sama panggilan kita. Ya, pernah nggak kita ketemu gini saudara? Satu WL yang ketika minta overtone gitu nadanya fals, nembaknya nggak pas. Terus ketika waktunya masuk lagu di awal atau masuk refren, temponya nggak pas, yang kecepatan, yang terlambat, pernah nggak? Ada seperti itu? Atau kita pernah nggak mendapati begitu masuk gereja tadi, mana pintu masuknya sana ya? Begitu masuk gereja, salaman shalom, asyirnya shalom. Ya, asyir tapi wajahnya nggak menyambut saudara ya. Pernah nggak? Apalagi ada juga gini, sekelompok pengikut Tuhan, pengikut Kristus yang mengadakan baksos, bagi-bagi sembako atau makanan. Yang lain repot membagi sembako dan makanan. Tapi ada 1-2 orang yang duduk di pojok ngobrol cekikian sendiri, nggak bantu teman-temannya. Itu beberapa contoh yang saya sampaikan ini adalah seperti ini. Orang nggak
nggak berada di tempatnya yang pas, saudara. Jadi melakukan pelayanan dengan terpaksa. Saya juga seorang worship leader. Saya ngaku kadang salah juga di depan sini. Tapi saya biasanya kalau salah karena lupa lirik, saudara. Kalau urusan tempo sama pitch, saya pastikan pas. Cuma sering lupa lirik. Jadi kalau udah saya lupa itu paling haleluya, pura-pura haleluya seperti itu. Karena teksnya lali, multimedianya telat pisan. Seperti itu. Tapi kalau urusan lagu, notnya saya mudah mengingat. Seringkali kita mendapati seperti itu, saudara. Orang memaksakan diri melayani sebagai WL, sebagai singer, sebagai usher, apapun, tapi karena terpaksa, bukan karena panggilannya. Itu yang terjadi. Hasilnya apa? Orang yang seperti ini, pelayanannya nggak akan maksimal. Dia hanya sekedar mengalir. Nah sekarang kita akan berbicara tentang panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan arti sederhananya adalah orang-orang yang telah diselamatkan, saudara dan saya sudah diselamatkan dan ditebus dari dosa, amin. Dipanggil untuk masuk, kita semua dipanggil untuk masuk dalam tugas atau peran yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan karunia. Ada dasarnya karunia dan talenta untuk melayani Allah. Dalam gerejanya dengan tujuan perluasan kerajaan Allah. Perhatikan ada kata karunia dan talenta. Semua pengikut Kristus telah dipanggil untuk melayani, benar. Matius 28, 18, 20 amanat agung. Itu berlaku untuk semua, bukan hanya untuk pendeta. Semua mendapatkan tugas amanat agung. Ya. Dalam melayani Tuhan, kita perlu meneliti hati dan motivasi kita. Kita harus meneliti dan menyelidiki hati dan motivasi kita. Jangan sampai salah. Gembala kita nggak tahu motivasi kita, tapi Tuhan kita tahu, saudara. Kalau kita punya motivasi yang salah. Saya tadi pagi sampaikan apa aja motivasi yang benar, apa aja motivasi yang salah. Biarlah menjadi koreksi buat setiap kita. Kalau kita masih punya motivasi yang salah, kita harus benarkan. Nah, setelah yakin bahwa motivasi kita sudah benar, pertimbangkan kemampuan atau talenta yang kita miliki. Motivasi sudah benar, sudah diuji. Betul. Sekarang langkah berikutnya siang hari ini, kita harus tahu ya panggilan kita, talenta kita di mana. Mari kita mau belajar macam, jenis, dan karunia pelayanan di dalam Alkitab. Kita siapkan di Roma pasal 12 ayat 3-8. Roma pasal 12 ayat 3-8. Macam, jenis, dan karunia pelayanan. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Sebelum masuk ke macam karunia, ternyata iman pun juga ada ukurannya, saudara. Itu yang membuat iman seseorang dengan yang lain itu berbeda. Dan percayalah, setiap pencobaan persoalan yang Tuhan berikan gak akan pernah melebihi kekuatan kita, amin. Saya kalau nge-gym, mungkin bench press bisa kuat kanan 25, kiri 25, barnya 15, ya sekitar 65, kuat bisa 10 repetisi atau 12 repetisi. Tapi orang yang lain mungkin bisa 100 kilo, saudara. Semua ada ukurannya, saya gak mungkin ngelirik teman saya, kamu kok kuat 100 kilo? Bench press-nya. Saya kok nggak kuat, nggak bisa ngikut-ngikuti. Saudara. Kalau saya paksakan angkat 100 kilo bisa nimpa dada saya. Setiap orang punya ukuran iman masing-masing. Dan kita bersyukur Tuhan kita tahu batas kekuatan iman kita. Iman harus diuji, saudara, supaya bertumbuh. Kalau iman nggak diuji, nggak diberi tes, nggak diberi persoalan, gak akan bertumbuh, kita akan menjadi kanak-kanak rohani terus. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita menghadapi masalah. Haleluya, ya. Ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, ya kan, ada mata, hidung, telinga, tangan, kaki, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Betul, saudara? Ada tangan, ada kaki, tugasnya berbeda. Terus ayat yang kelima, demikian juga kita, walaupun banyak,
Kita sekarang kan banyak ya, perhatikan. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Kita ini satu anggota tubuh Kristus. Saya melayani di GBS Sento Sidoarjo. Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini di BMC. Kita semua di mata Tuhan itu satu tubuh Kristus. Amin. Dan fungsi kita berbeda-beda. Ada mata, telinga, tangan, kaki, dan selanjutnya. Nah, ayat yang ke-6, Roma pasal 12 ayat 6, karunia yang pertama apa? Karunia bernubuat. Pernah enggak kita didoakan seorang hamba Tuhan bernubuat atas kita? Itu karunia bernubuat. Enggak semua punya karunia bernubuat. Ya. Ayat yang ke-6, kita memiliki anugerah yang berbeda-beda. Menurut anugerah yang diberikan kepada kita, jika dalam bernubuat, baiklah kita menggunakannya secara proporsional dengan iman kita. Karunia bernubuat. Yang kedua, karunia melayani, ministry atau diakonia. Pak, saya enggak tega kalau lihat orang lapar, enggak tega lihat orang kedinginan, saya suka menolong. Itu melayani. Melayani bukan hanya vertikal kan, melayani juga melayani sesama. Siapapun yang kita jumpai di jalan, kita layani. Saya ingat pernah waktu ke SPBU sama hampir isi BBM, tiba-tiba ada anak kecil. Pernah enggak Bapak Ibu dijumpai? Pak, jualan snack. Dia ngomong apa ya? Beli dong, bawa tas gitu, tas keranjang. Jualan apa Dek? Saya tanya. Ini. Terus, saya enggak doyan yang dijual, enggak tahu apa sih ciki-ciki atau snack-snack gitu, saya enggak doyan. Ya udah, saya ambil uang di dalam mobil, saya berikan ini. Udah, bawa pulang. Ya, sudah jam 10 malam Saudara. Masih mungkin umur 6 tahun, 7 tahun, saya pikir enggak sekolah ini ya. Kok jam 10 malam masih di SPBU, saya mau pulang ke rumah. Begitu dia terima uang saya, makasih Pak. Kok diam di depan saya bingung loh. Kok enggak? Udah, sana pulang. Dia, jangan Pak, ambil satu. Saya jadi bingung. Snacknya suruh ngambil satu, Saudara. Udah, minta masnya ini ngambil satu snacknya. Contoh-contoh sederhana, Saudara, melayani ya. Menolong siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada. Haleluya. Yang ketiga, karunia mengajar. Roma pasal 12 ayat 7. Jika dalam pelayanan, baiklah ia melayani. Atau dalam pengajaran, baiklah ia mengajar. Karunia mengajar. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara ketika kuliah atau sekolah? Dosen ini lek ngajar kok gak mudeng-mudeng aku yo. Kuliah 2 jam loh. Kok enggak dapat siapa yang disampaikan. Pernah enggak? Itu karena dosen tersebut tidak punya karunia mengajar. Memaksakan diri jadi pengajar. Itu yang terjadi. Sebaliknya, kita pernah enggak duduk manis gitu ada dosen atau guru yang ngajar. Loh, ibu ini kok enak yang ngajarnya. Bahasanya sederhana. Ya ngomongnya enggak muluk-muluk. Penjelasannya enak. Saya ngerti. Itu jawabannya Saudara. Karena ibu guru atau ibu dosen kita punya karunia mengajar. Seperti itu. Yang keempat, karunia menghibur. Ternyata menghibur itu juga satu karunia Saudara. Kalau orang nggak punya karunia menghibur, nggak usah menghibur, nanti nggak lucu. Ya, seperti itu. Karunia memberi, karunia memimpin. Memimpin juga nggak semua orang punya karunia memimpin. Berikutnya karunia belas kasih, berkemurahan. Saya bacakan itu ada di ayat yang ke-8. Atau jika ia menghibur, baiklah yang memberikan penghiburan. Jika ia memberi, baiklah ia memberi dalam kemurahan hati. Jika memimpin, baiklah ia memimpin dalam kesungguhan. Jika ia menunjukkan belas kasih, baiklah melakukannya dengan sukacita. Adakah di antara kita yang memiliki karunia-karunia tadi ini? Bisa melambaikan tangannya, suka memberi, suka menolong, itu karunia Saudara. Ya. Berikutnya kita lanjut lagi di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-4 sampai 10. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10. Saya bacakan ayat yang ke-4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, rohnya sama Saudara, Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Pelayanan bisa bermacam-macam, tapi satu Tuhan. 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan ayat yang ke-8. Di sini,
Karunia yang berikutnya adalah berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Saya bacakan ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, wisdom. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan atau knowledge. Jadi ternyata berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan itu juga satu karunia, saudara. Enggak semua orang punya hikmat ini. Saya juga menjumpai teman gitu ngomongnya, istilahnya yang dibicarakan topiknya selalu berat. Ya karena apa? Ternyata punya ini, karunia hikmat dan pengetahuan, berbobot gitu ya. Yang dibicarakan tuh wah. Tapi di lain pihak saya juga punya teman yang omongannya tuh begejekan, enteng, gak ada isinya. Gak ada pengetahuannya. Itu menjawab semua pertanyaan dalam hati kita. Ternyata itu karena pengaruh dari karunia seseorang. Berikutnya adalah iman dan penyembuhan. Karunia iman dan penyembuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 9, ayat yang 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, faith. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan atau healing. Karunia iman dan penyembuhan. Jadi jangan minder saudara. Jangan kecewa ketika kita mendoakan orang sakit ternyata nggak sembuh tapi malah berangkat. Berangkat pulang ke surga. Jangan kecewa. Aduh Pak, saya nggak pernah berdoa menyembuhkan orang sakit, nggak pernah sembuh. Jangan kecewa. Ini. Karena nggak semua orang punya karunia iman dan penyembuhan. Sebaliknya, orang yang punya karunia iman dan penyembuhan, itu ya doa dengan santai dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ya cuma sekedar gitu sembuh betul saudara. Karena dia punya karunia ini. Callingnya di situ. Ya, yang ketiga, membuat mujizat, miracle. Bernubuat tadi sudah di atas. Membedakan bermacam-macam roh. Ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Yang ketujuh, menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh itu kan kita nggak paham. Tonggonnya ya nggak paham sudah, betul? Sebelahnya juga nggak paham. Sebab itu ada karunia menafsirkan bahasa roh. Seperti itu. Itu karunia sudah. Ayat yang ke-10 saya bacakan. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berbahasa roh itu juga satu karunia saudara. Namanya karunia itu gift. Gak semua orang dapat. Paham ya? Gak semua orang dapat, tapi kita bisa minta. Kita bisa minta. Sudah ada 14 karunia di sini. Adakah di antara kita yang memiliki salah satu dari 14 karunia ini? Saya percaya semua minimal pasti punya satu. Amin. Haleluya. Nah, kita baca lagi di 1 Korintus pasal 12 ayat 11. 1 Korintus 12, 11. Saya bacakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini loh, minimal dari 14 karunia ini pasti kita punya satu, bahkan 2, 3 atau lebih. Firman Tuhan yang ngomong, ya. Ada berikutnya ada lagi, jawatan. Kita buka di Efesus pasal 4 ayat 11, selain karunia ada jawatan. Efesus 4 ayat 11, 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi selain karunia tadi Bapak Ibu Saudara, ada 5 jawatan di dalam Efesus 4, 11, 12. Yang pertama apa? Rasul, berikutnya apa? Nabi, ada penginjil. Rasul itu suka membabat alas. Pergi ke Kalimantan, pergi ke Sumba, pergi ke Papua, itu rasul, penginjil, nabi. Kalau nabi itu suka menyampaikan isi hati Tuhan, ada pesan Tuhan, ya, itu nabi, seperti itu. Terus ada gembala, ada pengajar, itu jawatan Bapak Ibu Saudara. Makanya enggak semua orang punya jawatan sebagai gembala, enggak semua orang punya jawatan sebagai pengajar, seperti itu. Kita baca lagi Efesus pasal 4 ayat 7. Jadi jawatan ini adalah 5 pemberian khusus dari Tuhan Yesus kepada tubuh Kristus, kepada kita semua untuk memperlengkapi.
Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pemberian Kristus. Tuhan memberikan jawatan 5 ini untuk memperlengkapi gerejanya. Supaya gerejanya boleh berkembang dan menjangkau banyak jiwa. Ketika mempersiapkan tentang jawatan ini, saya ingat satu peristiwa, Bapak Ibu Saudara. Berapa tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi, kami di Sidoarjo ngundang satu pembicara dari Bali. Selesai menyampaikan khotbahnya, hamba Tuhan tersebut ngajak semua berdiri, kami di Sentro Sidoarjo, didoakan satu-satu gitu. Saya merasa sebagai tuan rumah, betul? Saya sebagai tuan rumah altar call sini. Altar call gantian maju, ada yang sakit, ada yang bayi segini kakinya tingginya nggak sama, gitu didoain. Udah selesai, lama panjang sampai saya, panjang banget ini, ibadahnya, panjang, banyak yang maju. Udah selesai, saya duduk manis di sini, di depan. Ini cuma udah masih ada yang rebah, ada yang sudah kembali. Saya pikir ini udah selesai nih, udah pembicaranya ngajak closing gitu. Ternyata dia noleh ke saya, pembicaranya noleh ke saya, dia ada nunjuk saya, Bapak biasa khotbah ya? Ya. Saya diminta berdiri. Didoakan saudara. Jadi bernubuat si hamba Tuhan tersebut. Jadi saya berdiri di sini, dia doakan. Ternyata waktu itu saudara, ngomong tentang jawatan. Puji Tuhan saya baru tahu waktu itu. Ternyata Tuhan bisa memberikan jawatan juga double. Hambanya berdoa waktu itu bahwa jawatan saya adalah seorang gembala dan pengajar. Sekaligus pengajar. Saya aminkan aja, yes, terima kasih Tuhan. Terang-terangan hamba Tuhan yang ngomong ini, jubahmu sekarang Tuhan tambahkan satu jubah lagi, seorang pengajar. Dan saya hari ini, sudah berapa tahun ini menjadi dosen tetap di sebuah sekolah teologi di Surabaya. Puji Tuhan, Tuhan perlengkapi. Ya, berdoa, minta kepada Tuhan, calling saya di mana, panggilan saya di mana Tuhan ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus tahu panggilan pelayanan kita? Mengapa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus tahu dengan tepat panggilan pelayanan kita? Opak kok repot-repot harus tahu. Dengan mengetahui panggilan pelayanan, maka pelayanan kita akan maksimal, saudara. Pelayanan saudara dan saya akan maksimal. Seperti sebuah quote yang mengatakan, the right man on the right place. Kita harus berada di tempat yang tepat, menduduki jabatan posisi yang tepat. Saya punya sih teman hamba Tuhan, dia nggak bisa baca not, nggak bisa baca partitur, ini perkecualian kasusnya. Hamba Tuhan juga pendeta, tapi juga seorang WL yang diurapi Tuhan. Padahal saya ngomong, bro, kamu tuh bisa baca partitur gak? Aku gak iso bro. Karena teman baik, dia ngomong, saya ini gak bisa baca partitur. Tapi saudara tahu, teman saya dipanggil sampai ke Jakarta. Saudara. Untuk apa? Untuk ngajar vokal di Jakarta. Itu perkecualian, gak bisa baca not tapi bisa WL dan memberkati banyak orang. Tapi pertanyaan buat kita siang hari ini, kenapa kita harus tahu panggilan kita? Panggilan pelayanan Bapak Ibu Saudara di mana? Karena apa? Supaya pelayanan kita maksimal di mata Tuhan. Amin. Saya punya kenalan juga di Tangerang, Jakarta. Beliau membangun bukan rumah sakit, tapi rumah sehat. Ada yang tahu? Rumah sehat di Jakarta, di Tangerang. Dia tahu callingnya sudah di mana. Dia tahu panggilan pelayanannya di mana. Dia cerita, salah satu aktivis di gerejanya datang, Pak, saya kok punya hati untuk orang-orang yang ODGJ. Wow, tahu ODGJ? Yang 1 kilo kurang 1 on itu ya. Akhirnya dari mulai 1-2 orang, gereja ini akhirnya sekarang berkembang saudara. Pelayanannya ada 1 hari khusus ibadah ODGJ. Gereja tempat pemulihan kan. Dia kumpulin ketemu di jalan, dia tangkep. Dia bawa ke gereja, dia mandikan, dia potong rambutnya. Jadi pelayanan yang berkembang saudara. Seperti itu. Jadi ayo
Pertanyaan buat setiap kita, kalau kita tahu panggilan kita dengan tepat, pelayanan kita akan maksimal. Ya. Nah sekarang bagaimana? Ya opo Pak? Bagaimana cara mengetahui panggilan pelayanan kita? Bagaimana kita bisa tahu? Oke, yang pertama. Bagaimana cara mengetahui panggilan pelayanan kita? Yang pertama, pastikan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus sumber segalanya. Pastikan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan sampaikan kepada kita. Dan hubungan yang intim dengan Tuhan hanya bisa kita dapatkan ketika kita berlutut di hadapan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan gak instan saudara. Gak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Butuh dibangun dari hari ke sehari. Saudara suami istri menikah butuh membangun cinta gak? Apakah setelah menikah cintanya gak perlu dibangun? Gak bisa saudara. Suami istri harus terus membangun cinta setiap hari. Menyediakan waktu buat pasangan kita untuk sekedar nongkrong, ngobrol. Supaya apa? Hubungan dan komunikasi kita semakin intim. Kalau saudara dan saya belum punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan susah tahu kehendak Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan hari ini? Di sini ada Aba ya. Ayo baca Alkitab ya. Ayo. Bapak Ibu Saudara harus bergabung di Aba. Ayo baca Alkitab. Saya di Sidoarjo juga punya sentro baca Alkitab. Ada yang 1 pasal sehari, ada yang 2 pasal sehari, terserah. Jemaat mau ikut yang 2 pasal atau 1 pasal. Kalau 1 pasal enggak kuat, masuk 5 ayat saudara. Anak-anak sekolah minggu 5 ayat ya. Kebacut saudara. 1 pasal, 2 pasal. Di tempat kami, saya galakkan seperti itu. Ayo, kita enggak akan bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang intim dengan Tuhan. Kalau kita enggak suka merenungkan firman Tuhan. Sebab Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri saudara. Tapi ironisnya sudah gereja sudah mengupayakan ada sentro baca Alkitab sampai kelompok WA-nya sampai banyak, tapi juga rata-rata malah pelayan-pelayan Tuhan di mimbar yang malas baca, saudara. Saya pribadi sampai ampuni, gimana Tuhan, ya. Saya sampaikan di ibadah pagi tadi, banyak orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan, suka main musik, saudara. Suka melayani jadi usher, jadi tamborin, tapi nggak suka melayani pribadinya Tuhan. Suka tampil di depan, tapi nggak suka melayani pribadi Tuhan di kamar berdoa setengah jam. Puji Tuhan saya dan istri hari ini terus komitmen baca sehari 4 pasal. Supaya 1 tahun selesai, Kejadian sampai Wahyu. 4 pasal selesai sudah. Rata-rata kalau saya timer gitu ya, merenungkan 4 pasal, rata-rata setengah jam selesai kok. Tapi kenapa kita hari-hari ini sudah menyisihkan waktu setengah jam untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kok enggak bisa? Tapi kalau sudah nonton drakor, berjam-jam kok kuat. Kalau nonton sinetron dari mulai jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 nyambung terus kok kuat saudara. Judulnya hafal bisa. Pak kalau di RCTI jam segini ini, kalau di mana Indonesia apa? Saya sampai lupa itu. Kalau di Trans TV jam 8 ini judulnya. Wih pinter wah hafal. Kalau ayat ini, nggak tahu Pak kalau saya ayat. Luar biasa. Kita setengah jam 30 menit buat Tuhan nggak bisa saudara. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Karena syarat kita mengetahui panggilan kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengetahui panggilan kita? Yang kedua, pastikan panggilan pelayanan tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai panggilan pelayanan kita menyimpang dari firman Tuhan.
apapun pelayanan saudara dan saya yang kita kerjakan hari ini, jangan bertentangan, jangan melawan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati dan sertai. Amin. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui panggilan pelayanan kita? Yang ketiga, pastikan bahwa panggilan tersebut dapat peneguhan dari pemimpin rohani. Pastikan saudara, datang ke Bapak Ibu Gembala, Pak, saya kok punya kerinduan melayani ini ya Pak ya. Datang ke Bapak Ibu Gembala, minta peneguhan, didoakan. Harus ada konfirmasi dari pemimpin rohani, supaya mantap dan yakin. Itu saudara. Ya. Jangan terburu-buru, Pak saya mau saya juga ingat ada satu jemaat saya, dari dulu, Pak saya mau singer Pak, saya mau singer. Ya memang suaranya banter kalau nyanyi. Tapi saudara tahu kalau datang ke gereja suka telat. Ya. Terus dandanannya waduh pakai you can see everything. Pakai you can see. You can see kalau enggak apa-apa saudara. Lengannya gede ram saudara ya. Dandanannya enggak masuk untuk jadi singer gitu. Orang kadang enggak sadar diri gitu saudara. Kita harus jangan buru-buru. Kalau mau melayani sesuatu minta konfirmasi dengan pemimpin rohani. Saya mau saksikan satu saat, saya ini kan lahir di Kediri, lulus SMA sempat bekerja dulu 4 tahun, baru bekerja dulu baru 4 tahun baru kuliah, setelah bekerja 4 tahun. Saya bekerja di satu anak perusahaan rokok di Kediri, ya, satu anak perusahaan. Akhirnya saya 98 Pak pindah ke Surabaya. Nah singkat cerita juga, 2010 Desember saya resign. Desember 2010, jadi ini bulan depan Desember 2023, saya udah 13 tahun resign meninggalkan pekerjaan di kantor. 13 tahun, cepat banget ya. Begitu saya Desember 2010 saya resign dari perusahaan, saya udah mantap sih, sudah yakin waktu itu saya harus meninggalkan pekerjaan. Saya dipanggil kembali ke kantor pusat di Kediri, saudara. Saya nggak bisa, maaf Pak, saya nggak bisa balik ke Kediri. Saya nggak mungkin ngomong ada pelayanan saudara, karena kan masa mereka ngerti apa artinya, pelayanan itu apa, nggak paham ya. Saya udah punya istri, punya rumah di Sidoarjo, saya nggak mungkin balik ke Kediri. Singkat cerita saya memutuskan untuk resign. Begitu resign saudara, yang awalnya saya udah yakin percaya dengan panggilan saya, dengan calling saya. Ternyata hati saya bergetar juga, aduh Tuhan. Biasanya kalau THR dapat hongli lumayan, ya enggak? Honglian kan lumayan ya, grupnya pabrik rokok di Kediri ini. Wah, ini sudah nanti enggak dapat honglian ini. Mulai keder juga saudara. Iman saya goyah, baru jalan berapa hari udah goyah, udah bimbang. Saudara tahu, saya terus berdoa. Singkat cerita saya ikut satu programnya Bapak Pendeta Joshua Tanjung. 3 hari di Surabaya, True Life. Saya dari Sidoarjo berangkat ke Surabaya tiap hari, 3 hari. Pada hari terakhir dipanggil semua maju altar call. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Beliau turun satu-satu, mengalungi jubah gini kan. Semua angkat tangan jubah. Saya di barisan ketiga belakang. Saya angkat tangan gini. Disitulah saya dapat peneguhan dari Tuhan langsung. Tuhan memberikan peneguhan buat saya, saudara. Tuhan tahu anaknya sedang bimbang. Tuhan tahu saya sedang goyah. Waktu saya dihampiri, tangan saya dipegang, saya didoakan langsung hambanya bernubuat. Dia sampaikan, aku telah memanggilmu sejak belasan tahun yang lalu, nak. Dan aku akan tetap memakaimu. Waduh. Namanya orang lagi baper, lagi bimbang, saudara. Saya langsung di depan tuh nangis geru-geru, saudara. Nggak peduli, nggak malu kanan kiri saya. Jadi nggak pakai lama. Akhir Desember saya resign, pertengahan Januari saya ikut School of Life, saya dapat peneguhan dari Tuhan langsung. Sebab itu, jangan buru-buru. Kalau kita mau melayani sesuatu, pastikan kita dapat konfirmasi dari pemimpin rohani, saudara. Supaya pelayanan kita pas dan maksimal. Dan terus bagaimana jika kita merasa nggak memiliki karunia apapun, seperti yang kita udah bahas tadi.
Kalau kita merasa nggak punya satu karunia apapun, apakah Tuhan tetap dapat memakai kita? Apakah Tuhan tetap mau membuat kita melayani Tuhan? Tuhan Yesus bisa pakai siapapun untuk melayaninya. Amin. Tuhan Yesus bisa pakai saudara dan saya. Sekalipun kita merasa nggak punya satu karunia pun, Tuhan masih bisa pakai saudara dan saya. Ada contoh di dalam kitab. Ada contoh dalam kitab. Pribadi yang merasa nggak bisa apa-apa ternyata Tuhan pakai. Siapa? 4 huruf namanya, Musa. Pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 10. Keluaran ayat 4 sampai 10. Pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. I'm not eloquent atau enggak fasih. Enggak pandai bicara. Kalau orang ngomong gagap Musa ini. Ada yang gagap sini enggak ada kan? Musa gagap saudara. Aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut. Katakan slow of speech ya. Berat mulut dan berat lidah. Slow tongue. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Musa negosiasi dengan Tuhan. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang suka sop lidah? Tuhan berbicara, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12, oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa adalah seorang pemimpin besar, saudara. Karena dia memimpin satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Saudara tahu sejarahnya? Ini, Musa sudah nego dengan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini enggak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Enggak pandai bicara, enggak fasih lidah. Siapakah aku ini? Ngeles, saudara. Musa ngeles. Tapi Tuhan ngomong apa? Enggak, aku mau tetap pakai kamu. Ayat 12 katakan, oleh sebab itu pergi, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa pemimpin besar. Yang memimpin dan membawa bangsa Israel lepas dari perbudakan bangsa Mesir. Meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Sekalipun Musa enggak masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia yang memimpin 40 tahun, saudara. Padahal dia berat lidah. Adakah kita yang gagap seperti Musa? Enggak ada kan? Jadi jangan ragukan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saudara dan saya, Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin? Amin. Saya punya tante di Jember, saudara ya. Guru vokal. Seorang gembala juga di Jember. Dia ngomong, orang yang fales sekalipun, kalau tante lesi, tante ajar, bisa enggak fales kok. Loh, ya kan? Serius, saudara. Kalau kita mau, kita bisa. Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan memberikan karunia-karunia kepada kita. Ini loh, ternyata orang yang fales bisa jadi nggak fales, saudara. Ya, bisa diajari. Yang kedua, contoh berikutnya siapa? Kita buka Yohanes pasal 1 ayat 35. Contoh berikutnya adalah Andreas. Bukan karena nama saya Andreas ya. Di sini kisahnya Andreas mengajak Simon. Yohanes pasal 1 ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes membaptis ya. Ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Jadi Andreas itu kakaknya Simon, saudara. Perhatikan ayat 41 dan 42. Ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, Mon, atau Sim, kami telah menemukan Mesias, kami telah menemukan Kristus. Ayat selanjutnya, lalu Andreas membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Perhatikan saudara, Andreas kita tahu di Alkitab kisahnya enggak banyak, betul? Lebih banyak Andreas atau Simon Petrus? Lebih banyak mana? Loh, gak ada yang tahu. Simon Petrus, saudara.
Simon Petrus yang pelayanannya luar biasa. Famous. Andreas nggak ada apa-apanya, nggak famous. Simon Petrus luar biasa dipakai Tuhan. Tapi ini loh, awalnya bagaimana Simon Petrus bisa mengenal Tuhan itu karena apa? Karena Andreas kakaknya membawanya, mana tadi ayat berapa? Membawanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Yang mengenalkan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus itu Andreas kakaknya. Satu lagi, Yohanes pasal 1 ayat 43 dan 45. Di situ Filipus mengajak Natanael, saudara. Filipus mengajak Natanael. Bapak Gembala dirasani ya. Ayat 43. Pada keesokan harinya Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya, kalau ini Filipus sendiri, Tuhan sendiri yang mengajak Filipus ya. Ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael. Ayat 45 kan setelahnya kan. Ayat 43 Tuhan Yesus mengajak Filipus menjadi muridnya. Ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Perhatikan ayat yang ke-47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael dan datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapa Filipus? Siapa Andreas? Penjala ikan. Profesinya bukan rasul, bukan nabi, bukan pendeta, bukan siapa-siapa, enggak sekolah teologi. Tapi perhatikan, dengan cara yang sederhana mereka membawa Simon Petrus kepada Tuhan, Filipus membawa temannya Natanael kepada Tuhan. Itu bisa saudara dan saya lakukan hari ini, amin. Itu melayani, dan itu tahu callingnya, panggilannya, membawa jiwa buat Tuhan. Kalau hari ini di dalam rumahmu masih ada anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, ajak ke gereja, ajak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Seperti Andreas mengajak Simon, seperti Filipus mengajak Natanael. Ya, gak usah khawatir. 2 Korintus pasal 3:5. Ketika Allah memanggil kita untuk suatu tugas, Allah akan menyediakan sarana dan kesanggupan untuk kita menunaikan tugas itu. 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Bukan berarti kami dengan diri kami sendiri mampu menganggap sesuatu berasal dari diri kami sendiri, tetapi kemampuan kami berasal dari Allah. Perhatikan, kemampuan kami berasal dari Allah. Ayat 6, yang telah membuat kami mampu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Bukan menurut huruf, tetapi dari roh. Sebab roh itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Haleluya. Jangan khawatir. Saudara tahu, saya dulu waktu masih kecil, masih remaja di Kediri, saya juga nggak pandai bicara. Saya pendiam, kalau nggak ditutup, nggak ngomong saudara. Tapi ketika saya menghidupi calling saya, ketika saya menghidupi panggilan saya, Tuhan perlengkapi saya, Tuhan mampukan saya. Saya masih ingat ketika SMA, saya mendapat tugas, ayo jadi guru sekolah minggu yuk. Masa saya bisa? Bisa. Akhirnya saya bantu kakak sekolah minggu, saya bantu ngabsen dan lain sebagainya. Minggu depan ngajar ya? Wih, minggu depan ngajar. Ya udah nggak apa-apa, karena setengah dipaksa, saya dipaksa. Minggu depannya sudah, saya berdiri sebagai guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, gitu. Masih SMA saudara ya, SMA kelas 1 atau berapa. Saudara tahu nggak, 5 menit saya cuma bisa berdiri di depan adik-adik yang SD itu. Kenapa? Karena nggak bisa ngomong. Saya masih ingat betul waktu itu. 5 menit saya nggak bisa ngomong. Akhirnya dilanjutkan sama kakak sekolah minggu yang mementori saya. Tapi nggak usah khawatir, ya. Ketika saya meresponi firman Tuhan, ketika saya meresponi panggilan Tuhan, satu persatu, waktu demi waktu Tuhan perlengkapi saya. Firman Tuhan yang ngomong kok, ya kan? Tuhan akan memampukan kita. Haleluya. Mari, keluarga BMC yang saya kasih, what's your calling? Apakah panggilanmu hari ini? Ya, apakah kita yakin di satu tempat,
Apakah kita masih ragu-ragu? Renungkan melalui firman Tuhan siang hari ini. Melayani Tuhan selain perlu motivasi yang kuat, seperti tadi pagi saya sampaikan, harus tahu apa panggilan pelayanan kita. Harus tahu apa panggilan pelayanan kita. Ya, mengetahui dengan tepat panggilan pelayanan kita akan membuat pelayanan kita maksimal. Firman Tuhan sampaikan siang hari ini, banyak karunia, banyak jawatan dari Tuhan. Sudah Tuhan sediakan buat kita, kita tinggal minta. Ya, tinggal minta. Saya percaya setiap kita minimal pasti punya 1-2 dari karunia tadi itu. Ya, dan ada beberapa cara untuk mengetahui panggilan pelayanan kita siang hari ini. Yang pertama apa? Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Betul? Yang kedua, pastikan panggilan pelayanan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, pastikan panggilan pelayanan tersebut dapat peneguhan dari pemimpin rohani. Selamat berjuang menemukan panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita dan kita bangkit berdiri. Tim PAW bisa maju ke depan. Kasih Tuhan. Kita responi firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini. What's your calling? Apakah panggilanmu? Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Amin. Untuk kemuliaan-Mu, ku bersyukur, Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir. Amin. Melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Sekali lagi dengan iman, pujikan dari awal. Haleluya. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami untuk menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir melayani-Mu seumur hidupku. Yes, inilah janji dan komitmen kami kepadamu Tuhan. Mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia. Amin, amin. Haleluya. Seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam. Mari sekali lagi cuman PMC sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Kami mau setia sampai akhir.
untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu sampai ku dapatkan. Yes. Mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapak sungguh kami bersyukur siang hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah memilih kami menjadi hamba-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang sudah memilih kami menjadi pelayan-Mu Tuhan. Perlengkapi kami, berikan kami karunia-karunia-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang selalu rindu melayani-Mu Tuhan. Berikan kami motivasi yang kuat dan benar untuk melayani-Mu. Nyatakan panggilan-Mu atas kami siang hari ini. Nyatakan panggilan-Mu Tuhan. Pakai kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Rasakan hadirat Tuhan. Izinkan Dia berbicara kepada kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Buka hatimu. Izinkan Dia berbicara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami berjanji kepada-Mu siang hari ini. Kami mau setia melayani-Mu sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Mahkota kehidupan. Mahkota yang gak akan pernah bisa hancur. Haleluya. Tambahkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa, yang penuh dengan karunia-karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan perlengkapi kami. Kami buka hati kami supaya Tuhan boleh memperlengkapi kami dengan karunia-karunia yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat keluarga BMC yang Tuhan cintai. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus sangat rindu setiap kami mau melayani Engkau. Melayani Tuhan, melayani sesama, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan kami bahwa melayani bukan hanya di dalam gedung gereja. Melayani adalah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di perumahan, di kampus, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Di situ kami akan melayani pribadi-pribadi yang kami jumpai Bapa. Pakai setiap kami keluarga BMC yang Tuhan cintai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. God bless you.